jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu? Kenapa gini loh saya? Ini kan nggak masuk logika. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan saya bingung. Dia ambil dari gambar Enggak masuk akal. yang Enggak, artinya Anda Ini bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya, Ini ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya It's gambar. a very basic question. yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Ini gitu. Katanya scan asli. Yang mana nih? Sini momen konten Analisis sampai Aiman tuh diam. kita menggunakan analisis namanya Karena algoritma Fata. Aiman bingung. Kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan Nah. katanya asli. Kenapa Iya, yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Enggak, itu enggak dia jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh saya? Ini kan nggak masuk logika. Saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Nah lo, Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? nah lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kopi hitam. Di momen kali ini adalah momen adu argumen antara Joshua Sinambela versus Roy Suryo dan Topi Merah. Membahas terkait digital forensik, metode analisis histogram. Histogram berfungsi sebagai sidik jari dari sumber gambar. Jika sebuah gambar telah diedit, misalnya melalui penyesuaian kontras, penyambungan objek, atau manipulasi warna, distribusi pixel seringkali menunjukkan anomali atau pola yang tidak wajar dibandingkan dengan gambar aslinya. Dalam kasus forensik citra, analisis histogram dapat digunakan untuk melihat apakah dua bagian gambar memiliki konsistensi, pencahayaan, atau kualitas yang sama. Ketidaksamaan pola histogram antara area dalam satu bingkai sering menjadi indikasi adanya penempelan objek yang berasal dari sumber lain. Secara teknis, metode ini digunakan untuk melihat keaslian atau keabsahan barang bukti digital agar dapat dipastikan apakah data yang ada merupakan hasil rekaman asli atau hasil rekayasa. Di sini perdebatan seru antara Roy Suryo dan Joshua Sinambela karena Joshua Sinambela dan Andi Azwan berbeda pendapat terkait ijazah yang diklaim oleh Andi Azwan itu asli. Oke, kita lihat keseruannya. Sehingga dikoreksi, namanya koreksi paralaks. Diluruskan. Jadinya ini, teman-teman lihat, ini ada berkas nokta. Itu dipotong, dikrop. Tapi yang ngekrop kurang ahli. Sehingga sisa ini dikit. Masih ada. Ini ada bekas kertas. Yang cropnya kurang Ini halus. juga ada bekas kertas. Aiman boleh saya jawab? Nanti dulu. Saya nanti akan tunjukkan scan asli itu kayak apa, ya. Ini dikoreksi. Saya sebagai lulusan UGM kecewa berat. Logo yang diciptakan oleh Pak Katamsi. Saya tahu siapa pencipta logonya ini. Ya, ini Pak Katamsi di awal UGM menjadi penjol kayak gini nih. Nah, ini kan Logonya jadi penjol. bisa jawab ini. Nanti nanti. Saya berikan kesempatan. Jadi ini dikoreksi. Harus fair. Oke. Nah, gimana Mas Roy? Maksudnya maksudnya jadi penjol gimana? Ini kan segi 5 bagus. Ya. Ini karena dikoreksi ketarik. Dia menjadi tidak utuh lagi. Tidak segini. simetris. Tidak simetris. Oke, harusnya simetris itu. Harusnya simetris. Lambang UGM harusnya simetris. Harus simetris. Ini jadi perot. Iya, iya. Lambang UGM kok. Perot. File berikutnya, kedua. Oke.
Di sini adalah momen di mana para termul habis-habisan dihajar oleh kubu Roy Suryo dan topi merah. Oke, kita lanjut videonya. Kedua silakan lanjut. Nah, Nggak dijawab inilah. dengan ilmiah, jawabannya kayak gini. Aduh. Jadi orang juga harus tahu. Ada yang di YouTube bilang UGM itu adalah lambangnya bulat. Iya. Sekarang mulai tahun 1993, zaman Rektor Muhammad Adnan, sekarang menjadi agak bulat. Ini ada artinya, Aiman dan semua pemirsa rakyat bersuara. Ini biar semua juga ngerti. Ini mencerminkan 5 itu adalah Pancasila. Ada 5 kesatuan dengan kesatuan kumpulan sinar. Ada 19 sorot sinar. Ini kalau dihitung 19. 19 itu 19 Desember. Oke. Kemudian ada ini apa? Ini tuh adalah prajurit keraton. Songkok prajurit keraton. Jadi kalau ada yang mengatakan teratai, bukan teratai, salah, songkok. Ini ada artinya. Artinya adalah Muniling suci margen kanyatan. Ini sangkakala dalam bahasa Jawa. Muniling suci margen kanyatan. Artinya Muniling itu 9, suci itu 4, margen itu 9, kanyatan itu nyata itu 1. Artinya 1949 lahirnya Universitas Gadjah Mada. Tuh, jadi aslinya UGM gini. Lanjut, file berikutnya. File berikutnya. Nah, ini yang Dian Sandi, oke ya. Jadi tadi itu Dian Sandi. Ini dia mengatakan asli, padahal ini bukan asli. Jadi dialah yang harusnya kena pasal 32-35 Undang-Undang ITE. Clear. Lanjut. Nah, teman-teman, lihat. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soe? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gadjah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada enggak? Scan-nya ada enggak? Eh, Ini UGM asli. saya tanya, Satu lagi saya tanya, nah, gua saya tanya sama lo. Ini tahun Gua tanya sama lo. 85. Ini tahun 85. Hah? Ini Lu tahun tanya 85. Lu jangan hapus ini, kita bisa lihat samakan dengan ijazah Iya. Jokowi. Ini tahun 85. Karakternya coba lihat, sama nggak? Sama karakternya. Ini Udah. tahun 85. Udah. Penulisnya pun juga sama. Karakternya sama. Kita bicara sekarang, lu mengenai Udah, foto. udah. Duduk dulu. Malah kok lu punya Tapi ijazah ini stempelnya di atas foto. Jelas. Aduh. Palsunya. Mana lu punya fotonya yang lu bilang, fotonya lu mas no. Mana? Ketahuan palsunya. Lu yang bohong, lu yang bohong. Kita mulai saat lagi kita belum sama. Itu loh yang masuk. Ya, bohong. Tadi filenya dari ini. Ya, kemudian kalau di ELA jadinya begini. Oke. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Aswar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan Andi wavelet. Nah, di situ wavelet ini bisa kayak ini, sorry. Yang RGB di dalam jas juga saya menguji gitu, Pak. Jadi Oke. setiap teknik-tekniknya kayak lumines juga saya juga menguji gitu. Jadi kayak mengikuti aja yang Baik. diuji dari Pak Risma dan Pak Roy. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke. Memang. Bawa aja, bawa aja. Sekarang soal Dumatlo silakan. Nah, ini baru biar satu-satu. Oke. Tapi saya belum dijawab itu yang mengenai tone mapping ya. Oh, yang tone mapping mau dijawab juga. Font. Tone mapping. Gambar itu yang gambar bisa. Yang tone mapping. Oke. Oke, yang sekalian ya. Iya, silakan, silakan. yang- Oke. Tone mapping itu yang mana? Kan Tone kita melihat bahwasanya kan garis merah itu di bawah. Kalau kita menggunakan tone mapping algoritma Fatalel itu kan terlihat. Coba tone mapping tadi yang Coba. punyanya Bang Andi Azwan, coba lihat. Yang ada garis merah foto. Nah, ini oke. Ini kelihatan merah kan? Ada. Ya. Oke, gimana Anda menjelaskan itu? Baik, di dalam gambar yang Sini topi merah menjelaskan terkait lintasan stempel yang tidak ada di tas fotonya ya. Oke, kita lanjut. di apa namanya dikompresi itu ada yang namanya kemungkinan untuk pixelation atau color bleeding. Ya, jadi
kita belum bisa memastikan apakah ini benar-benar Jawab ya. asli garis merah atau bukan. Karena bisa dilihat di sini juga ada warna merah di sini di pecaknya. Di sini juga ada Tapi kan ini kelihatan kesalahan koreksi. Ya, benar. garis seperti Ya. tarikan dari atas. Ya, kemungkinan bisa juga itu stempel, kemungkinan juga bisa color bleeding. Karena apa? Karena di dalam gambar ini itu sudah terkompresi, bukan dari susahnya. Saya bisa menampilkan bagaimana ketika gambar ini itu dibuat yang namanya wavelet residual dan equal histogramnya. Boleh ditampilkan? Oke, boleh ditampilkan. Terkait foto ini ya. Setelah ini. Lagi sudah ya, Next. ada lagi. Oke. Lagi? Oke, Bukan yang saya ini. punya juga. Oke. Oke, yang Ya, geser lagi. sepertinya dia belajar di sini, dulu nih di rumah. Gambar yang itu adalah gambar yang HD. Terus ini adalah gambar yang terreduksi. Ya. Sebenarnya di sini ada warna-warna merahnya juga, tapi mungkin karena di sini agak terlalu merah. Sebenarnya ini ada warna-warna merahnya karena itu terjadi color bleeding. Nah, ini adalah gambar yang kita reduksi frekuensinya. Jadi Intinya mungkin saja sebuah gambar itu kalau direduksi resolusi rendah itu ada yang namanya false color. False color itu warna palsu yang mungkin bisa muncul. Ya. Dah itu aja udah. Jadi Ya. tadi itu palsu udah itu aja gampang. ya, jadi di sini Panah palsunya mana nih? Panah palsunya mana? sorry, ini masih kayak sampelnya aja. Oke. Ya, di sini adalah deteksi dari frekuensi rendah untuk menentukan residunya. Residu. Nah, ini di dalam residu ini, di area ini, itu memungkinkan terjadinya pixelation dan color bleeding. Jadi kita belum bisa memastikan apakah di dalam Garis merah Garis itu merah itu. adalah stempel atau bentuk dari bias. biasnya ya. Bias Coba garisnya. di Oke. Nah, kalau gambar gitu sih memang selanjutnya. gampang kalau bicara seperti itu. Kan saya bilang, tampilkan Nah. model kalian ya yang bisa membantah dengan dari sampel dari tone Ya. mapping. Jelasnya Sebentar, akan jelasnya Oke, akan dijelaskan oleh Joshua. Ini sebentar nih belum selesai nih. Oke. Sedikit lagi silakan. Silakan Mas Indra. Aku jelaskan ya. Nih habisin dulu. Ya. Nah, kita Nah, di sini momen ada area Joshua yang Sinam bela. nilai residunya itu Habis di- tinggi atau frekuensinya itu. Ini foto Pak Jokowi ya di Ya. jasa Habis ya. dikejar sama Roy Suryo dan Ada cap yang ini kan? Ya, Ini Topi kalau merah. di fotonya Bang Andi Azwan tadi ada garis merah sama seolah-olah. Aiman. Tapi Anda menemukan tidak. saya menemukan itu belum tentu juga garis Oke, stempel. karena? Tapi bisa juga adalah pixelation atau color Iya. bleeding. Karena di sini nilai residunya itu bisa dilihat ya. Area yang ini adalah area yang kemungkinan ada pixelation di situ. Seperti itu. Jadi ini metodenya menggunakan wavelet residual, di mana residu itu adalah gambar Jadi Anda mengklaim bahwa itu bukan garis merah, bisa jadi karena Bisa bias jadi. warna-warna yang lain. Ya. Kesimpulan gitulah. Oke, silakan. Ya, baik. Mungkin bisa dikembalikan ke gambar yang dikirimkan Bang Andi Aswan ya. Yang ada garis merah tadi. Yang ada garis merah. Oh ini. Ya. Oke, gimana Pak? Ya, jadi ini Kalau menurut topi merah, ini belum tentu garis merah, tapi bisa jadi bias-bias dari Iya. warna yang lain. Silakan. yang ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi. Ya. Jadi Oh ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Azwan Bukan ya? scan ya. jadi Bukan scan asli ya. Tapi kan ini yang tadi ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Kayak mana nih? Di sini momen konten Analisis sampai Aiman Sandi. tuh diam. kita menggunakan analisis namanya Karena algoritma Fata. Aiman bingung nih. Kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan Nah. katanya asli. Kenapa yang Iya, dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu nggak dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh masalah ini kan nggak masuk logika. saya nanti Ini bisa is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Nah lo, Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? nah lo, Sumbernya Andi Aswan saya tidak tahu. oh tunggu. Masa antara termul beda-beda. Yang Artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. Saya lagi. tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi?
Enggak, ini Saya ambil. bukan pertanyaan saya. Ahli nih, ahli bohong. Ini bohong semua ini. Beliau itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya It's gambar a very, sendiri. very, it's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Oke, kita kembali saat lagi, kita belum sama Andi. Kita ulang. Oke. Dan nanti kita. Mengatakan itu asli. Kenapa gini loh, saya ini Menemukan itu belum tentu juga garis Oke, stempel. karena? Tapi bisa juga adalah pixelation atau color Iya. bleeding. Karena di sini nilai residunya itu bisa dilihat ya. Area yang ini adalah Kita area percepat yang ya. kemungkinan ada pixelation di situ. Analisis, Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Itu saya enggak, dia harus jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli. Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk logika. Saya nanti Ini bisa is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan Saya bingung. Ini mana angkat tangan dari mana? Dia ambil dari gambar Enggak masuk akal. yang Enggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil. Ya. Bukan, pertanyaan saya, Ini ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Beliau itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya It's gambar a very, sendiri. it's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Oke, kita kembali saat lagi, kita belum sama Andi di Rensu Suara. Oke. Aduh, tuh lihat tuh bro, coba lihat, keanehan demi keanehan itu sudah nampak dari awal kasus ini terungkap ke publik. Oke, yang waras pasti bisa mengerti. Oke, terima kasih kawan. Jangan lupa dukung terus channel Kopi Hitam. Subscribe. Terima kasih.